Baik. Yang pertama Pak ya, tadi disampaikan bahwa apa yang dilakukan atau yang dipilih oleh Imam An-Nawawi untuk hidup membujang, dan begitu juga para ulama lain, disampaikan bahwa itu bertentangan dengan hadis bahwa Nabi bersabda, siapa yang tidak menikah dia bukan golonganku. Sebetulnya hadisnya tidak begitu bunyinya Pak. Nabi tidak mengatakan siapa yang tidak menikah maka dia bukan golonganku. Yang Nabi sabdakan itu adalah man ragiba'an sunnati falaysa minni. Man ragiba'an. Ragiba'an itu artinya membenci. Barang siapa yang membenci sunnahku maka dia bukan golonganku. Bukan Nabi mengatakan siapa yang tidak menikah, tapi siapa yang membenci. Karena orang tidak menikah itu, ada yang tidak menikah karena dia benci pernikahan. Itu yang bukan umatnya Nabi. Ada yang tidak menikah bukan karena dia benci pernikahan. Dia tahu pernikahan itu sesuatu yang baik, tapi dia memilih tidak menikah karena dia memilih yang lebih baik daripada pernikahan itu. Apa itu? Misalnya Imam An-Nawawi, beliau lebih memilih ilmu. Lebih memilih ilmu. Kalau beliau menikah, karya-karyanya tidak akan sebanyak yang ditulis saat ini. Dan karya itu dinikmati oleh banyak orang. Kalau misalnya beliau menikah, maka yang akan merasakan manfaatnya ya diri beliau, istrinya, dan mungkin anak-anaknya kalau dikaruniai anak oleh Allah. Tapi ketika beliau menulis sekian banyak kitab, yang merasakan manfaatnya bukan hanya beliau seorang diri, tapi dirasakan bahkan sampai hari ini. Kitab-kitab yang ditulis oleh Imam An-Nawawi merupakan di antara kitab-kitab yang paling banyak dibaca oleh kaum muslimin. Misalnya saja, sarahnya Sahih Muslim yang terbaik itu adalah sarah yang ditulis oleh Imam An-Nawawi. Begitu juga dengan kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah. Ini himpunan kitab yang paling banyak di antara himpunan kitab yang paling banyak dikaji. Jadi itu Pak ya, konteksnya itu bukan beliau tidak menikah karena benci pernikahan. Ya. Tapi beliau lebih memilih ilmu dibandingkan dengan pernikahan. Kan prinsipnya begini. Sesuatu yang dilarang oleh Allah, dilarang dalam arti diharamkan, sudah pasti tidak boleh kita lakukan kalau diharamkan. Tapi sesuatu yang dibolehkan oleh Allah belum tentu harus dilakukan. Apakah semua yang dibolehkan itu harus dilakukan? Belum tentu. Kadang-kadang yang dibolehkan itu lebih baik tidak dilakukan. Saya kasih contoh yang mudah. Berzina itu diharamkan. Karena berzina diharamkan sudah pasti jangan dilakukan. Kan begitu Pak. Punya istri lebih dari satu, itu dibolehkan atau tidak Pak? Boleh. Apa harus dilakukan Bu? Nah itu ibu-ibu bilang tidak Pak. Dibolehkan tapi tidak harus dilakukan. Lebih baik dilakukan atau tidak Bu? Nah itu kata ibu lebih baik tidak. Dibolehkan tapi kata ibu-ibu lebih baik tidak dilakukan. Jadi tidak semua yang dibolehkan itu harus dilakukan. Kalau yang diharamkan sudah pasti jangan. Ya, itu Pak Ibu ya. Itu pertanyaan pertama tadi. Wallahu a'lam bishawab.